bersama Bante Dira Punotera. Silakan. Mika Bante sudah? Ya, silakan Bante. Bante. Silakan Bu. Izin dulu ya. Kayak beliau hadir aja saya tegang gitu kayaknya. Iya. Oke. Kurang tinggi ya. Oh, kurang suaranya kurang besar. Ya, biasa suara kita dibungkam orang lain ini oleh umat Buddha sendiri. Nah ini kan, ngomong aja udah langsung masuk bikin jurang ya. Itu ada masuk seksi lokin ini kayaknya, seksi lokin. Kayaknya kalau cuma setengah jam kurang kayak gitu ya. Iya. Teman-teman sebelumnya, nanti bagi teman-teman yang bersedia untuk bertanya, berani untuk bertanya, itu dapat hadiah loh dari Bante. Bante langsung dari Bante Dira Puno dan sudah ditanda tangan. Bos. Luar biasa. Nanti kita dapat nggak? Nanti Lagi. Baiklah, kepada para umat hadirin yang ada di sini, jika ingin bertanya silahkan QR ada di belakang sana. Oh iya. Jadi boleh langsung di link di QR kan. Ya, terus udah gitu nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita akan kita lihat mana yang akan kita tanyakan, mana yang tidak. Terima kasih. Silahkan. zaman sekarang pertanyaan nah, repot aja, nanti muncul pertanyaan. Bos, memang Budi sudah mesti Harus modern. ya, Gitu ya. modern. Nah, mari kita langsung aja nih pengen denger sekilas pendapat dari Rapuno tentang tema kita hari ini, Awakening Soul. Apa sih tanggapi tentang pendapat ini? Silakan. Ya, sebelumnya para sahabat Jebat terkasih, selamat sore. Selamat sore. Namo Buddhaya. Apa kabar? Baik. Oh. Apa kabar? Baik. Masih bohong ya? Biasanya kalau saya tanya apa kabar, biasa saja. Bisa saja. Karena kemarin sebenarnya tahu Bapak Ibu tahu ya, hari ini seharusnya pembicaranya 3 orang ya. Kenapa hanya 1 yang di sini? Nah, ini kelihatan kalau memang berat ya. Enggak, sebenarnya kemarin pembicara kita ada 3, yaitu Bante Dhamma Suhu Mahatera sama Suhu. Ya. Nah, tadi malam pas saya sampai Jakarta sekitar jam 11 malam, Bante Dhamma Suhu telepon saya. Nah, saya langsung, halo Bante, selamat malam. Oh, tidak punya. Di sana tanggal berapa? Soalnya Bante Dhamma Suhu teleponnya dari New York. Beliau langsung kirim foto yang belakangnya pas sekali wihara, tapi di ujung wihara itu ada salibnya. Depan wihara One In. Itu biasa Bante Dhamma Suhu memang pamernya sama saya, fotonya di sana dikirim saya. Kalau Suhu tadi dalam perjalanan sudah disampaikan beliau sakit, kita inspirasi positif, semoga beliau cepat sembuh dari penyakitnya. Lanjut ya. Ya, Apa tadi? temanya Awakening Soul Wisdom. Jadi kira-kira kayak apa tanggapan pandangannya terhadap tema ini? Karena seringkali Awakening Soul Wisdom dikaitkan dengan kata secara spiritual. Terus di sini bukan cuma kebangkitan spirit atau semangat, tapi gimana sih caranya biar teman-teman di sini generasi muda bisa bangkit untuk benar-benar mau bersama putar roda dharma. Oke, jadi kebangkitan spiritual ya, bukan kebangkitan ritual. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, Ini Bante kalau ngomong agak seru-seru nih. enggak, karena Steffi tadi udah tanya bahwa kebangkitan spiritual. Oh iya. Karena kebanyakan umat Buddha kita yang mudah bangkit itu ritualnya. Nah, ini Tapi menarik. spiritualnya masih apa? Lowbat lah. Mungkin di bawah 16%. Ya, oke. Kebangkitan spiritual di Indonesia saat ini, saya rasa banyak sekali umat-umat Buddha yang sudah mulai mempraktekkan ajaran Buddha. Tetapi banyak juga umat Buddha yang mempraktekkan Dharma, tapi
overdosis. Overdosis bagaimana saya bilang, bukan permasalahan sih, tapi kenyataan di masyarakat Buddhis kita, terutama mungkin sebagai umat Buddha rumah tangga, karena saking banyaknya sumber dhamma kita di Indonesia, dari berbagai negara, dari berbagai aliran, kita di Indonesia dengan gampang dan bebas sekali mempelajari dhamma, bahkan mungkin yang dosisnya itu melebihi kalau kita praktekkan sebagai umat rumah tangga. Nah, kalau yang mulia Bante Surya Nadi Mahdera bilang level kita sebagai rumah tangga itu 001 dan sebagai Babajita 002. Tapi kita rata banyakkan praktek 002. Praktek yang seharusnya untuk Babajita, Bapak Ibu sampai makan semuanya, maka overdosis. Sering saya temui umat-umat baru meditasi 10 menit katanya sudah indigo. Dan itu saya benarkan Bapak Ibu, oh iya bagus kamu indigo. Oh bagus ya Bang, iya indigo kan singkatan. Apa? Indikasi gangguan otak. Oke, belajar keluar indikasi gangguan otak, bagus. Nah, indigo indikasi gangguan otak. Iya, siap. Nah, kalau saya kan lulusannya akuntansi ya. Akuntansi. Aku mantan yang tak perlu akuntansi. Apa tuh ya? Akuntansi, aku mantan yang tak perlu akuntansi. Oh. Aku mantan yang tak perlu kotak isi. Ya, kembali lagi tadi, Steffi. Iya. Jadi kita sebenarnya Buddhis di Indonesia harus benar-benar bersyukur karena memiliki sumber dhamma yang luar biasa, yang banyak. Bahkan dhamma duda di Indonesia kita nggak kekurangan. Oke, kita nggak kekurangan. Yang perlu sekarang adalah mari kita bersama-sama makan obat yang sesuai dosis kita. Dan kita mengajarkan dhamma sesuai dosis kita. Misalnya, kadang-kala kita mendengarkan ceramah-ceramah di wihara. Begitu duduk, ketika mendengarkan dhammanya, bayangan kita sudah mencapai kesucian. Nah, yang ketawa ini sebenarnya lagi bercermin. Tapi kita untuk dasar dharma, dasar Buddhis sendiri belum benar-benar kita tekuni. Maka itu Bapak Ibu sebenarnya ini terjadi di semua agama, semua spiritual. Kadang-kala kita tinggi sekali dalam hal mempelajari dharma, tetapi yang paling dasar misalnya dalam hal memahami tentang suka duka dalam kehidupan ini, yang benar-benar ajaran Buddha bahwa hidup ini memang bagian dari suka duka, tapi hidup Bapak Ibu jangan menderita terus. Kita harus memahami itu ketika kita bisa menerima, menyadari, melepaskan, mempraktekkan tentang ajaran Buddha yang simpel, sederhana. Misalnya dari dana, sila, bawana, ya yang memang sebagai porsinya rumah tangga. Iya. Itu sering terjadi di masyarakat Buddhis sekarang. Nah, kalau ngomong dana nih, Nah, apa itu? ngomong dana nih, Dana. iya kan lagi seru nih berarti, lagi viral. Apa itu? 10%. Tapi ngomong-ngomong saya nanti dapat berapa persen? Sebelum itu berarti izin dulu berarti. Nah, Silakan berarti. ini cold brew teh. Iya. Bapak Ibu kalau mau beli di depan ada. Yang ini langsung dipromosikan di sini ya. Luar biasa. Biasa berarti industri kan. Ya tapi se-industri Indonesia saya nggak ngemis donasi. Nah, tepuk tangan dong. Kalau di Buddhis itu ada nggak sih berarti? Apanya kalau di kan katanya 10%. Kalau di Buddhis itu ada nggak sih? Ada, sebenarnya di Buddhis sendiri kita sebagai umat Buddha ada bagaimana cara kita, namanya manajemen dhamma, bagaimana memanajemen pendapatan kita. Ya, terutama untuk rumah tangga. Berapa persen untuk berdana, berapa persen untuk bisnis, berapa persen untuk orang tua. Nah, ingat Bapak Ibu, untuk orang tua
orang tua di sini walaupun Bapak Ibu sudah berkeluarga, tapi berhak dan punya kapasitas untuk menyokong orang tua juga. Maka di dalam kehidupan rumah tangga dibutuhkan sama jaga, sama kebajikannya. Jangan nanti bapaknya mau kasih uang ibunya, nah istrinya nggak boleh. Nah makanya perlu yang namanya sama jaga. Ada di dalam Buddhis ada. Cuman yang sering diajarkan kan cara mencapai kesucian. Nah, Bukan bagaimana cara mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Iya. Mosok Bante yang mengelola keuangan di wihara kan? boleh nggak Bante? Apanya? Bante mengolah keuangan di wihara? Yang membantu boleh lah. Membantu boleh. Itu salah satunya di situ bagaimana sih rumah tangga itu benar-benar sesuai dharma itu ada. Tapi susah sekali kalau memang manajemen dharmanya akan susah kalau cara penghasilannya juga belum sesuai dharma. Contohnya? Nggak perlu saya sebutkan di sini kan. Salah satunya di situ. Jadi Bapak Ibu, kadangkala kita di dalam agama Buddha, kenapa banyak sekali umat Buddha yang kadangkala ke wihara aja males. Salah satunya seolah-olah kalau kita ke wihara langsung harus menjadi bante, atau langsung hidup sederhana, atau langsung misalnya bahasanya nggak perlu kerja yang berat-berat dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, di dalam Buddhis itu pun diajarkan tentang berbisnis, tentang bagaimana mata pencarian yang benar dan lain sebagainya. Nah, itulah sebagai duta dhamma, terutama Ganda Dhamma di sini ya. Siap-siap kalian undang saya kan. Yang diajarkan bagaimana sih cara mendapatkan materi secara dharma ke rumah tangga misalnya. Ini juga ada kan. Nggak perlu di istilahnya fokusnya nggak usah terlalu banyak bagaimana cara mencapai kesucian, jana dan lain sebagainya. Untuk rumah tangga, bagaimana sih cara bekerja sesuai dharma? Bagaimana sih cara mengelola keuangan di dalam rumah tangga? Umat Buddha selama ini kan jarang yang tahu bahwa di dalam ajaran Buddha itu ada. Bukan hanya di tempat-tempat lainnya. Inilah kadang yang umat Buddha taunya ajaran lain, tapi ajaran Buddha sendiri nggak tahu. Itu kayak saya sih. Ada nggak Bante? Ada nggak Bante cara untuk dapetin jodoh Bante? Ada. Ada ya? Kan biasa kalau anak teman-teman muda ya, generasi muda pasti pengen tahu cara nih supaya saya dapat jodoh gimana gitu kan. Tadi kan Bante bilang ngelola keuangan, itu ya sudah berkeluarga. Yang masih single Bante masih jomblo. Itulah kadang-kala itu kan apa ya? Kalau jomblo itu biasa nasib ya. Teman-teman di sini mau tahu dong ada yang single nggak? Coba Wah. beri angkat tangan nggak? Ada yang jomblo, ada yang jomblo. Biar didoain cepet jodohnya. Lampu, biar kelihatan wajahnya. Karena itu kalau jomblo nasib, kalau jadi bante kan pilihan. Antara kamu mau lanjutkan nasib atau pilih gitu aja. Bante, jadi gini, saya mewakili rakyat single Buddha, Us. agama Buddha ya, masih jomblo soalnya, kita lewat. Jadi Bante, sekarang kan udah ada undang-undang tentang nikah itu harus seagama. Banyak nih, apalagi wanita Asia, yang mereka tuh jadi terpaksa harus pindah agama karena biasa tradisinya wanita Asia yang ikut suami atau sebaliknya mungkin dari yang mana yang pasangan yang lain juga bisa. Terus ditambah lagi ada banyak orang tua yang mereka cuek, tidak mengajarkan anaknya agama Buddha, tapi pada detik-detik terakhir menjelang ajal justru mereka akhirnya terpaksa pindah agama karena anaknya. Nah, gimana tuh nasibnya? Sebenarnya di dalam agama Buddha sendiri ada. Maka pertama itu sama sada, sama keyakinan. Sama sada di sini bukan hanya sama agama aja ya. Kalau kadang-kala kalau beda agama lebih gampang. Kalau sama sada, sama-sama agama lebih gampang. Oke. Yang lebih sulit kan sama sada, sama-sama nggak suka. Ya, Susah. ya, salah satunya tadi kalau kita sebagai Buddhis sebenarnya nggak ada yang benar-benar pas ditekankan bahwa harus sama. Tetapi di dalam ajaran Buddha Bapak Ibu ada syarat keluarga bahagia, yaitu sama sada, sama sila, sama saga, sama banyak. Kalau empat ini syarat-syarat bahagia, memang nggak ada larangan kalau nggak sama. Tetapi kalau Bapak Ibu mau sama-sama bahagia, ya
Ya tahu sendiri mikirnya kan. 4 itu udah dikasih oleh Sang Buddha. Yang udah sama aja belum tentu bahagia, malah cari yang nggak sama. Itu dia ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih, ini soal saya banyak nih Bante, Iya. teman-teman saya yang Buddhis tiba-tiba bilang, kok calon gue agama seberang. Gimana nih kok? Gimana ya, bingung juga nih, tapi udah mau wedding juga kan harus satu agama, katanya nggak boleh enggak. Jadi pilihannya adalah entah gue login ke dia atau dia login ke gue gitu kan. Kalau katanya anak Buddhis sejati, Nah, gitu kan. kalau dia bilang saya Buddhis, anak Buddhis sejati, sebenarnya pergaulan dari awal kan bergaul dengan orang yang bijaksana, tak bergaul dengan orang tak bijaksana adalah beragama. Sebenarnya bisa dilihat pergaulannya dia di mana. Kalau memang ikut komunitas Buddhis, ikut acara-acara Buddhis, dan memang dia memang benar-benar di kalangan Buddhis, seharusnya nggak khawatir kalau dapat pasangan yang tidak sama-sama. Itu Bante. salah satunya di situ. Ini jadi sharing nggak apa-apa ya? Ini coba teman-teman ya, ini Kasih karena minum tapi gelasnya nggak ada ini. tuh kan panitia di kita kelas. Begini Bante, ini kata-kata teman saya generasi muda di Buddhis itu yang kinclong, yang cantik, yang ganteng jarang Bante. Banyak. Ini banyak. Oh, di sini. Yang model, Banyak kan? yang model kayak Steffi cantik dan ganteng kayak saya jarang. Enggak, kebanyakan yang ganteng jadi bante soalnya. Prinsipal kan? Itu ngomongnya gitu. Ini real case Bante. Jadi mereka ngomong, aduh kok, tapi kalau di sana ya lebih cantik, lebih ganteng, lebih keren gitu ya. Kok tenang ada Dia lebih sering di sana. Dia mainnya lebih sering di sana. Kadang-kala ada sesuatu yang lebih indah, yang lebih meyakinkan di dekat sendiri. Itu tidak benar-benar diperhatikan, tidak benar-benar dihargai, tetapi mencari ke tempat yang lain. Yes. Sama seperti ketika kita umat Buddha belajar Dharma, yang berdana yang baik dan benar aja belum bisa, tetapi mencari ladang yang subur ke tempat yang jauh sekali. Itu adalah salah satu contoh, misalnya untuk praktek Dharma yang simpel sederhana aja belum benar-benar kita mempraktekkan, tetapi kita mau yang lebih tinggi lagi. Sama dengan pergaulan tadi, kita harus ada levelnya, setidaknya yang bisa membuat kita lebih baik. Kalau di dalam Buddhis kan, Sang Buddha kasih tahu ke para biku, wahai para biku, bila kau dalam berkelana, bila belum menemukan seorang teman seperjuangan, setidaknya lebih bijaksana dari kamu, yang membuat kamu akan lebih baik, setidaknya setara, maka berkelanalah seorang diri. Bukan berarti nggak laku, tapi kadang-kala kan pilihan. Jadi sebagai umat Buddha ada pilihan menjadi umat Buddha berkeluarga atau tidak berkeluarga. Terima kasih. Berkeluarga atau tidak berkeluarga. Fenomena nikah beda agama atau pacaran beda agama ini kan tergantung dari pola didik orang tua juga. Pertama, dalam pergaulan Ya. yang sering. Kadang kan umat Buddha kita, anak saya sekolah di mana aja nggak apa-apa berarti. Yang penting kan bagus. Tapi pas tua, nanti pas udah tumbuh, berarti anak saya susah sekali diajak ke wihara, itu salah orang tuanya sendiri. Terkadang kala orang tuanya mau karena gengsi, terakhir sulit, tak bisa mengatasi. Nah, saya ulangi ya. Pertama, kadang-kala orang tua menyekolahkan anaknya karena gengsi, Ya. terakhir angkat tangan nggak bisa ngatasi. Ngatasinya apa nih Bante? Nggak bisa ngatasi kalau anaknya pacaran beda agama, mau pindah agama dan lain sebagainya. Masalahnya tadi ini Bante, tadi sama udah disebutkan juga di depan ya. Sekolah Buddhis yang bagus, berkualitas, jarang Bante. Ya itu salah satunya kan, jarang sekali orang-orang yang punya kualitas yang dihargai di Buddhis gitu. Nah, Seperti tadi, lihat, guru agama berapa gajinya? 150.000 ya? 150.000. Itu sih kaget saya, amazing banget tadi. Itu salah satunya kan bagaimana pendidikan kita. Nah, kalau zaman Buddha kan Sang Buddha berusaha mencapai kesucian meninggalkan istana. Sekarang kita umat Buddha kan berlomba-lomba bangun istana.
Maksudnya begini Bapak Ibu, kita perkembangan secara materi, secara bangunan juga harus dibarengi secara spiritual dan secara pendidikan. Karena kalau tidak seperti itu nggak seimbang. Ketika perkembangan nggak seimbang, maka salah satunya akan benar-benar hilang. Maka kenapa banyak sekarang seperti komunitas-komunitas Buddhis di Indonesia justru malah berkembangnya di luar wihara. Iya. Ini bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin hadir di kalangan masyarakat tanpa membawa nama dan lain sebagainya di masyarakat secara langsung. Jadi Bapak Ibu, umat Buddha sekarang itu butuh pendampingan. Umat Buddha sekarang banyak yang butuh pendampingan dari terutama dari para sangha, kemudian para pandita, kemudian para mungkin dhammaduta dan lain sebagainya. Jadi umat Buddha di Indonesia juga perlu pendampingan. Bukan kalau kita mau ngapain kita aja berdana aja, tetapi kita nggak dampingi. Ya. Masalah umat Buddha sekarang kan gitu. Pas lagi susah-susahnya kita tinggalkan. Pas sukses kita datangi bawa proposalan. Ini salah satunya umat Buddha kita yang kadang-kala belum bisa menyupport secara pendidikan. Maka kita harus bangun generasi-generasi muda kita, terutama di bidang pendidikan. Salah satunya di situ. Jadi tadi ada yang dari yayasan itu. Marga Ya. Paramita. Nah itu salah satunya di situ. Salah duanya, salah tiganya kan banyak. Betul. Tapi kalau nggak diperhatikan ya salah semua jadinya. Nah, itu dia. Salah satunya di situ. Bante tadi kan udah bahas yang dari segi pasangan, tapi kalau yang orang tua dipindah agamakan oleh anak-anak itu gimana nasibnya? Karena banyak ini kasus yang terjadi. Ya itu salah satu anak yang durhaka sih. Luar. Nah, jadi mari kalau misalkan ada, wah, ini teputannya panjang nih. Teputannya panjang nih. Berarti kalau sampai anak memindahkan agama orang tuanya, itu ada durhaka. Kalau notabene ya, ada karma buruk ya berarti. Kalau orang tua memindahkan anak, Nah, gimana berarti? mau tanya gitu kan? Iya, tahu Kalau aja. saya tanya gitu, kalau orang tua memindahkan anaknya apa? Nah, saya mau Durhaka nanya juga. Nah, itu saya mau nanya gimana? Durhaka kan hanya orang tua. Enggak, kalau kita di dalam Buddhis, ketika kita belajar Dhamma, tugas sebagai anak kan mengarahkan orang tua ke jalan Dharma. Betul. Mengarahkan orang tua ke jalan Dharma. Ketika orang tua, salah satu cara untuk bagaimana mengarahkan anak ke jalan Dharma kan dimulai dari sejak dini. Siap. Seperti tadi yang saya ungkapkan, kembali lagi, banyak kita khususnya di Indonesia, kita masyarakat kadang lebih gengsi kalau anaknya itu tidak sekolah di sekolah yang populer. Tetapi ketika nanti sudah tumbuh dewasa, pergaulan terbentuk di mungkin tidak di Buddhis, baru kita sadari. Kadang-kala kan anak harus dibentuk dari awal, misalnya di sekolah minggu, misalnya kalau enggak di sekolahnya ya di sekolah minggu, seperti itu. Ketika dia terbentuk, maka nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Bante, masalahnya adalah banyak anak muda yang dia tuh sebenarnya lebih tertarik sama aliran tetangga, karena ketika dia susah dikatakan datanglah, percayalah dan kamu akan ditolong. Sementara kalau di ajaran kita, kamu lagi susah, ya karma lu, nasib hidup itu karma kamu, hidup bayar utang. Nah gimana nih, konsep pandangan ini tuh membuat anak muda lebih cenderung memilih ketika dia susah, ada yang bantuin, ada yang nolongin, ada sosok dari di luar dari diri kita yang bisa nolong selain diri kita sendiri. Gimana biar bisa bangkitin generasi muda meluruskan pandangan ini terhadap agama Buddha? Oke, jadi kita kembali lagi ke pengajaran Dharma, karena kita hari ini acaranya Garda Dhamma Indonesia ya, Yes. terutama Dhammaduta, kita bilang Dhammaduta muda. Di Indonesia banyak sekali program Duta Dharma dan pelatihan dan lain sebagainya. Yang perlu kita kembangkan lagi adalah materi-materi untuk anak muda, cara menyampaikan Dharma untuk anak muda, dan bagaimana agama Buddha itu tidak terkesan agama yang kuno atau membuat anak muda itu bosan. Ya. Sering orang bilang bahwa agama Buddha agama yang kuno, ketinggalan. Sebenarnya agama Buddha udah dibilang agama Buddha itu agama yang tidak pernah ketinggalan zaman.
tetapi kadang-kala yang ketinggalan zaman itu orang-orang Budanya. Wah, ini menarik. Kita ngobrol itu, Bante. Orang-orang Budanya bagaimana cara kita menyampaikan dharma misalnya, cara kita mengajarkan dharma itu kalangan anak muda. Yes. Pertama dan utama adalah saya selalu ingat di salah satu sutta di dalam ajaran Buddha itu bahwa Sang Buddha menyampaikan ajarkanlah dhamma dengan bahasa setempat, kebudayaan setempat, tradisi setempat yang mudah dipahami agar tidak salah paham. Ya. Maka ketika di kalangan anak muda, maka pergunakanlah bahasa-bahasa di anak muda. Seperti Pak Dirjen tadi kesini, dari pakaiannya saja sudah berbeda. Anak muda banget ya? Anak muda banget. Untung tadi nggak pakai jubah kan? Ya kalau pakai jubah kan menginspirasi anak muda. Ya ini aja bisa dari segi pakaian dan lain sebagainya dan tampilan dan lain sebagainya. Tadi mungkin kalau Pak Dirjen pakai apa namanya? Pakai HD tadi. Nah, siap-siap kalian harus tambah amplopnya lagi. Karena kelihatan orang pemerintahan. Tapi kalau pakaiannya seperti ini, oh, duit yang awalnya banyak kurangi dikit lah. Aman ya? Aman lah. Seperti contoh sederhana seperti itu. Misalnya ceramah dhamma di wihara. Mungkin di komunitas anak-anak. Ya topiknya mungkin kalau di anak-anak muda bagaimana sih pacaran ala Buddhis. Ya kita kan ambilnya Kalanamita dan lain sebagainya. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang misalnya langsung sutanya apa, bahasanya apa. Anak muda pas mau datang sendiri kan susah sekali. Sedikit-sedikit ini karmamu. Iya. Sedikit-sedikit ini karmamu. Ya memang karma. Tetapi bagaimana kita memahami bahwa memang apa yang terjadi hari ini itu bagian dari karma kita. Tetapi kita kan bisa membentuk karma itu yang baru, yang sekarang. Ya. Maka ada dua hal yang sering saya sampaikan. Ketika hal buruk itu terjadi, pertama kita harus bisa menerima, menyadari, melepaskan dan kita melangkah. Ya. Kemudian hal baik ketika terjadi, pikiran baik terjadi, maka terima, sadari dan kembangkan. Ini kedua hal ketika kita belajar Buddhis tentang karma. Kadangkala kalau kita sudah belajar tentang karma, ini karmamu, pas ada hal buruk terjadi, kita lebih sering terpuruk di situ. Padahal ajaran Buddha bagian yang disampaikan oleh Sang Buddha bahwa 8 kondisi yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu suka dan duka. Ya. Maka ketika duka muncul, ya kita pahami bahwa itu bagian dari kehidupan kita. Maka terima dulu, sadari bahwa ini memang bagian dari kehidupan kita. Pahami, renungkan, lepaskan, kita melangkah lagi, cari dong solusinya. Cari solusi inilah, ingat dharma, ajaran yang pernah kita pelajari di wihara atau di mana-mana. Maka kembali tadi, perlunya belajar dhamma sesuai dengan porsi kita yang kita pelajari, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu ini selalu saya sampaikan? Karena problema kita di Indonesia saat ini kadangkala yang saya lihat bersama teman-teman anak-anak muda Buddhis, kita kadangkala fokus pada pembelajaran yang sangat tinggi, tetapi untuk solusi tantangan dan rintangan rumah tangga yang kita dapatkan. Itu salah satunya. Makanya ini salah satunya tugas Dhamma Duta tadi lah, Garda Dhamma lah. Nah, nanti dibantu oleh Suhu ya Suhu. Nah, ini nyambung sedikit kali ya. Kan ini Bante mengatakan bahwa agama Buddha itu tidak lekang oleh waktu gitu kan. Yes. Bisa diikuti kemajuan zaman dan sebagainya. Yes. Masuk ke sana Bante. Saya pengen nanya, apa sih yang bisa diikuti? Contoh, ini contoh lah. Ada keseruan waktu lagi saya ke Magelang, ditanya sama teman saya, dibilang, Mil, emang Piku boleh nyetir mobil? Kan itu Suhu nyetir mobil loh, gitu ya. Atau kedua, emang Bante boleh berenang? Ada videonya, nggak usah ada Bante. Oh, Bante boleh berenang gitu ya. Itu apakah
hal seperti ini sama lagi waktu Sandu pertama kali pentas di wihara, bukan pentas lah, lagi sharing dhamma bersama musik di wihara, tiba-tiba ada satu manusia gitu, satu manusia kan, dia matiin musik, dibilang wihara nggak boleh nyanyi. Itu pernah kejadian juga nih. Jadi apa sih Bante yang bisa kita modernkan tuh apa? Contoh ya, apalagi gini, ini isu-isu menarik lah buat saya. Mohon maaf sekali Bante ya, karena udah minta maaf di awal. Boleh nggak sih pegang duit? Bante boleh nggak pegang duit? Wah boleh. Hei, saya ada fotonya, ada Bante pegang duit nggak sih? Bante terkenal lagi. Sebut bisa tahu namanya, saya tahu orangnya. Katanya nggak boleh, ini boleh. Jadi, apa sih yang mesti kita lakukan sebenarnya? Karena umat itu kan janji banget sama Bante Pusaka ya. Wah itu Bantenya ngaco tuh nggak boleh tuh. Wah, ini gimana sih? Jangan pelah, ada satu kata-kata Bante industri kan gitu kan. Bante industri. Nah, jadi boleh diserikan tentang itu. Apa sih yang bisa dimodernkan? Iya, kita hari ini podcast ya. Oke. Kalau baca orang ini nggak ada. Aku nggak ada. Ya kita sharing-sharing aja hari ini bahwa kehidupan Bapak Jita, terutama di negara-negara maju, ya, terkhususnya kita di Indonesia, hal-hal seperti yang kamu sampaikan tadi, kita di situ lihat situasi kondisi, kemudian kebutuhan, dan bagaimana di kawasan itu atau di kalangan itu apa yang perlu dilakukan oleh Sangha, kemudian Dhammaduta dan lain sebagainya. Kalau mau berbicara hal-hal tentang seperti itu, kita kalau dilihat ya tugas Sangha di Indonesia itu berat karena jumlahnya sendiri tidak sesuai dengan kapasitas umat Buddha. Walaupun tadi umat paling sedikit, tapi kita masih kewalahan. Umat masih sedikit, tapi tetap aja Bhikkhu Sangha masih kewalahan, jumlahnya belum. Dan tidak semua kota atau semua kawasan umat Buddha itu bisa benar-benar menyokong para Bhikkhu Sangha, bahkan mungkin menjemput ke kota, bahkan mungkin kasih transportasi, bahkan mungkin penerbangan dan lain sebagainya. Itu tidak semuanya bisa. Misalnya kalau pelayanan ke daerah-daerah tertentu yang harus ditempuh oleh jalur mobil dan kita harus ke sana sendiri, umat tidak bisa menjemput, boro-boro jemput, kendaraan aja nggak ada. Mungkin kalau Pak Dirjen tahu kondisi di daerah-daerah tertentu dan bante-bante yang dikirim ke daerah-daerah itu, mau nggak mau harus menyesuaikan tradisi kebudayaan bahkan kondisi di sekitar itu. Intinya adalah lihat situasi kondisi kebutuhan. Yang terpenting itu tidak untuk hal-hal yang memang di luar kebutuhan. Saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan karena saya sendiri kadang-kala di posisi yang bisa dilayani oleh umat, di posisi yang tidak bisa dilayani oleh umat, dan di posisi yang melayani umat. Gitu. Jadi Bapak Ibu ketika di kota berbicara tentang dharma, berbicara tentang kehidupan biku, berbicara tentang kehidupan Bante, Su dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu harus melihat ke berbagai daerah umat Buddha yang ada di Indonesia. Salah satunya itu, saya nggak menyebutkan boleh atau nggak boleh, lihat situasi kondisi. Ya karena gini, ini menyambung tadi yang kita ngobrol di belakang sana. Itu guru saya pernah ngomong, saya mau tanya, Su, ini boleh nggak sih biku gini, boleh nggak sih Bante gini? Terus Su nanya saya, kamu tahu perlunya apa? Iya kan katanya nggak boleh, katanya nggak boleh. Kamu tahu dari mana? Makanya kenapa Su, saya pernah bilang, jangan pernah umat awam mempelajari winaya seorang Bhikkhu Sangha. Karena bisa judging, bisa kayak, wah menghakimi, wah itu salah, itu benar. Saya nanya lagi, emang nggak boleh Su? Ya kamu tahu pun buat apa? Akhirnya kamu malah menghakimi seorang Bhikkhu Sangha bahwa dia benar, dia salah, malah kabur karena buruk. Nah ini yang saya tanya lagi ke Bante. Oke. Ini menarik sebenarnya Bante. Sekali lagi saya ingin bercerita ketika saya tinggal di Thailand. Ya. Saya sekarang tinggal di Medan. Sejak saya sama Nera, itu saya sering ikut dengan mendiang Bante Jinadamu. Ya. Pertama saya sebagai menjadi seorang biku, ketika ada umat yang berdana dalam bentuk angpau yang dalamnya ada uang. Awalnya saya nggak mau terima, langsung yang bilang sama Nera, terima dana dari umat,
simpan. Kemudian ketika nanti kamu ke daerah-daerah yang umat Buddha memerlukan, misalnya untuk renovasi wihara, misalnya untuk tadi pendidikan. Jadi para bante kebanyakan walaupun nggak nikah, walaupun nggak punya anak, tetapi banyak anak asuhnya di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, yang anak-anak Buddhis itu di daerah bisa bersekolah. Itu salah satunya di situ. Dan Bante Jinadamo di Sumatera Utara nggak pernah melarang saya atau aturan-aturan tentang hal itu, tetapi Bante Jin berkontribusi di Sumatera Utara, Sumut, Aceh, Nias itu, di daerah-daerah wihara yang terbangun itu rata-rata karena beliau. Itu salah satunya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Bante Jin itu benar atau salah ketika mengajarkan saya seperti itu. Tetapi dari dulu, sekarang dan nanti, apa yang beliau ajarkan dan membawa dampak positif bagi umat Buddha, terus saya kerjakan. Maupun itu orang berpandangan baik atau tidak, tetap saya kerjakan, tetap saya jalankan. Kemudian pas saya ke Thailand, guru saya menjadi seorang Bante, menjadi seorang biku di Thailand, sama Lumpur di Thailand. Memang kita nggak terima uang, tapi kertas yang ditulisi uang itu, nah ditulis nominal berapa, nah, nanti pas di wihara itu ditukarkan. Ya kalau di sini tadi istilahnya giro lah, ya. Tapi bukan bagi loro ya Pak. Giro bagi loro. Giro itu ditukarkan. Dan guru saya Lumpur itu punya satu tempat yang memang untuk simpan uang di situ. Ketika kebetulan guru saya itu gubernur Sangha Provinsi Buriram, itu Thailand, daerah arah utara. Jadi hampir setiap hari selalu keliling ke wihara-wihara di kampung-kampung. Dan kalau pas mau pergi keliling, kebetulan saya mendampingi beliau waktu itu, beliau menjadi gubernur Sangha. Karena kalau di negara-negara Buddhis itu, di kawasan Sangha pun ada pemerintahannya. Selalu bilang, tidak punya bawa uang taruh di plastik. Untuk apa? Udah bawa aja. Ketika kita ke pelosok-pelosok, ada wihara-wihara yang benar-benar mungkin kondisinya tidak memungkinkan, atau umat-umat di daerah yang tidak memungkinkan untuk pendidikan. Nah itu kasih, butuh berapa dananya, ini untuk sekolah berapa. Bapak Ibu, para Bante ketika di kota, Bapak Ibu berdana untuk para Bante. Ketika para Bante ke pelosok, para Bante yang berdana untuk umat. Itu salah satunya. Pengalaman saya di Sumatera, kita kalau katina di kota, orang dana kan paket. Nah nanti juga dicarikan juga. Tapi kalau katina ke pelosok Bapak Ibu, itu daerah Sumatera Utara Langkat, Pak Pemimpin sudah pernah ke sana. Kita kalau katina pulangnya bawa pisang satu tandan, iya sayur, lain sebagainya. Itu mereka bagaimana cara supaya bisa berdana. Tapi setelah itu langsung orang tuanya, nanti anak saya ini udah lulus SD, tolong bagaimana supaya bisa sekolah dan lain sebagainya. Nah kalau memang sekolahnya di situ, ya kita kasih bantuannya di situ secara materi. Itu dana katina dari kota dibawa ke desa. Nah itu salah satunya. Saya di sini Bapak Ibu tidak bisa membenarkan dan menyalahkan, tetapi saya lihat situasi kondisi. Itu salah satunya. Jadi belajar dhamma untuk bijaksana. Itu kata kita belajar dhamma untuk lebih bijaksana, tidak menghakimi. Iya, jadi kadang-kala kenapa kita belajar dhamma kok susah menjadi bahagia dan lebih bijaksana? Karena materinya bukan untuk praktek ke diri sendiri, tapi untuk menghakimi orang lain, menilai orang lain. Padahal Sang Buddha udah bilang, lihatlah apa yang sudah dan belum engkau lakukan, bukan apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain. Salah satunya. Luar biasa. Soal suka duka. Bolak-balik kan udah ternyata berdua Biar gini. pinggangnya ini Bante. Ya kalau yang sini kan udah sering lihat ya. Ya. Jadi tadi kan Bante ngomong suka duka gitu kan. Sebenarnya kita terima, kita kelola, kita analisa kembali kan.
Tapi pada umumnya, saya kembali lagi ke generasi anak muda yang mendapat pandangan bahwa di aliran tetangga itu hidup adalah sukacita, hidup adalah berkah, hidup adalah sesuatu yang kita sangat syukuri dan menjadi suatu motivasi dalam kehidupan buat anak muda. Sedangkan kalau di ajaran kita dibilangnya hidup penuh penderitaan. Ya, sekarang siapa yang bilang? Dengar-dengarnya begitu, banyak yang dengar ngomongnya begitu. Jadi salah kaprah ini perlu diluruskan biar teman-teman di sini ngerti, paham maksudnya hidup adalah penderitaan itu seperti apa. Hidup, penderitaan itu bagian dari kehidupan. Yes. Tetapi hidup bukan penderitaan. Memang hidup itu perlu makan, tapi makan Anda, hidup Anda bukan untuk makan saja gitu. Istilahnya kalau di dalam Buddhis itu sendiri, kita terlahir sebagai manusia, itu adalah sukacita, adalah berkah utama. Bagaimana ketika kita terlahir sebagai manusia, memiliki kapasitas yang tinggi untuk mencapai satu manusia yang lebih manusiawi, yang lebih bijaksana, yang lebih berbahagia. Disitulah bagaimana kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Pertama, kita sebagai umat Buddha bukan makhluk yang harus meminta, tetapi menjadi makhluk bagaimana yang lebih kuat, menjadi makhluk yang lebih baik dan lebih bermartabat dari masa ke masa. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha bukan menjadi makhluk yang hanya meminta, tetapi jadilah makhluk yang kuat. Kita bisa solusi dari belajar Dharma. Ingat, Sang Buddha itu menolong kita melalui Dharma yang diajarkan, kemudian kita praktekkan. Itulah yang menolong kita sebagai manusia. Kalau kita sendiri tidak mempraktekkan hal seperti itu, bagaimana kita bisa merasakan pertolongan dari Sang Buddha? Bahwa sekarang kita duduk di sini itu aja sudah pertolongan dari Buddha, mengajarkan Dharma kepada manusia. Padahal Sang Buddha kan udah enak-enak ajarkan Dharma kepada para dewa, gampang, tetap kepada manusia, bahkan kepada semua makhluk. Siapa bilang kalau hidup ini penderitaan? Tapi hidup adalah sukacita untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, terlahir sebagai manusia harus bermanfaat bagi manusia lainnya, bukan memanfaatkan manusia lainnya. Karena kita terlahir sebagai manusia, tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Kita kembali ke topik awal tentang kebangkitan spiritual. Nah, Bante ini kan spiritualnya multidimensi ya, bisa dibilang visa ke surganya banyak gitu, login kemana-mana. Nah, menurut Bante, kira-kira orang yang bisa mengalami kebangkitan spiritual itu harus ada standar tertentu atau bisa dialami semua orang, atau harus yang punya level kesadaran tinggi aja? Setiap orang memiliki karma masa lampau yang berbeda-beda, tetapi semua orang memiliki kesempatan dan kapasitas untuk mencapai sebagai manusia yang lebih sempurna. Setidaknya kalau belum sempurna, lebih baik dari sebelumnya. Maka dalam praktek Dhamma Bapak Ibu, berusahalah kita menjadi manusia yang lebih baik dari diri kita sebelumnya, bukan menjadi manusia yang lebih baik dari orang lain. Untuk belajar Dhamma, nggak perlu kita terlalu ngoyo. Apa ngoyo bahasa ini bahasa Prancis soalnya. Bahasa Jermannya ngotot. Tidak perlu terlalu berlebihan supaya levelnya itu sama orang lain. Misalnya oh ini Steffi ini udah Dhamma Duta ini, saya seumuran loh, berarti saya harus seperti itu. Tidak, tetapi berusaha semampu kita. Ya kalau Bapak Ibu memang berdananya baru bisa 50.000, ya 50.000. Teman Bapak Ibu lebih baik, lebih sukses 100.000, yaitu kapasitasnya gitu. Maka kita sebagai umat Buddha belajar Dhamma sesuai porsi kita, praktek Dhamma sesuai porsi kita, maka kita akan merasa bahagia dengan perkembangan dari dalam diri kita, bukan terpuruk karena melihat keberhasilan orang
lain. Itu salah satunya. Jadi kebangkitan spiritual, kebangkitan kita secara dharma, keberhasilan dharma, itu Bapak Ibu nggak perlu tanya ke orang lain, tetapi Bapak Ibu tanya ke dalam diri sendiri bahwa saya hari ini bisa nggak lebih baik dari hari sebelumnya. Setidaknya setiap hari kita punya aspirasi positif. Kalau hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, setidaknya tidak lebih buruk dalam belajar dharma, dalam praktek dharma. Karena kita sebagai pengikut Buddha, sebagai umat Buddha, praktek dharma itu bertahap. Tidak bisa langsung kita masuk wihara, meditasi, belajar dharma, meditasi, langsung mencapai. Bahkan mungkin kita memerlukan berkali-kali kelahiran. Maka saya selalu bilang, bahkan saya menjadi seorang bante tidak ngoyong mencapai kesucian saat ini. Maka di Instagram saya #bukan orang suci. Jadi Bapak Ibu, maaf kalau saya ada kesalahan, maklumi karena saya bukan orang suci. Bukan orang suci, aku suka banget tuh hashtag. Oke, ngomongin soal bukan orang suci nih ya. Jadi banyak anak muda lagi, kembali lagi, karena saya mewakili generasi muda untuk lebih paham maksud dari pengertian bahwa dalam ajaran Buddhis itu dikatakan kita harus bisa melepas keinginan. Padahal kalau kita mau maju, berprestasi, justru harus punya keinginan yang kuat. Nah, gimana biar lurusin, biar orang-orang tidak salah kaprah bahwa namanya agama Buddha kita harus netral, melepaskan semuanya dan sebagainya macam. Oke. Sahabat-sahabat terkasih, seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus diperjuangkan. Sebagai umat Buddha berumah tangga, Bapak Ibu akan tahu dan ngerti mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya menjadi keinginan. Jadi penderitaan yang kita sengaja kadang-kala adalah ingin mengejar sesuatu yang dicapai orang lain atau yang diinginkan orang lain. Sedangkan kita sadar bahwa belum mampu di situ dan kita tidak perlu. Kalau yang kita sering kurangi keinginan, kita harus tahu keinginan yang mana. Jangan-jangan sesuatu kebutuhan yang memang harus kita perjuangkan. Maka seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus diperjuangkan. Menjadi umat Buddha untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya, itu adalah hal yang wajar untuk berumah tangga. Bahkan perkembangan umat Buddha pun, perkembangan agama Buddha pun membutuhkan orang-orang sukses. Dari zaman Sang Buddha, Anathapindika, Raja Asoka, dan sampai sekarang itu memerlukan itu. Yang terpenting bagaimana kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan sesuai jalan dharma. Dan setelah itu kita menggunakan untuk berbuat baik. Kalau memang keinginannya itu sesuatu hal yang baik dan kita sadar, kita mampu, kita bisa, kenapa tidak? Ingat Bapak Ibu, hidup sederhana bukan berarti Bapak Ibu harus miskin. Ingat ya, hidup sederhana bukan berarti miskin. Misalnya, hari itu saya tampil naik swallow, pakai sandal swallow. Hari ini sandal saya login dong. Tadi saya jelasin banget soalnya itu ada teman jalan, ada login. Teman jalan login. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan di online love. Enggak, kadang-kala Bapak Ibu melihat saudara, melihat temannya punya barang mewah, barang bagus, oh sombong kali, berlebihan sekali. Enggak, memang porsinya di situ. Yang nggak pas itu kadang-kala Bapak Ibu punya tapi pura-pura miskin. Nah, banyak tuh. Udah kaya, pas miskin ingin kaya, pas kaya pura-pura miskin. Ketika kita punya kemampuan kita, ya lakukan itu. Ketika kita bisa berdana banyak, ya lakukan itu. Ketika nggak bisa, ya bagaimana supaya kita bisa terus berbuat baik. Nah, tadi sedikit tadi mau ngomong ini Bante. Tadi saya pas lihat Bante main wushu, sepatunya keren Bante. Oh iya, udah saya ganti. Itu ada ceritanya kalau saya nggak salah. Itu Ada itu keren gitu ya, coklat itu. Keren banget ya. Ya itu tadi, lihat situasi kondisi.
Itu ceritanya karena apa? Sendalnya hilang waktu itu. Ya, jadi itu pernah ada satu momen saya bersama sahabat saya pas di situ sebenarnya sandal saya salah dipakai orang. Oh. Salah dipakai orang. Nah, dapat gantinya lebih baik. Wes. Maka Bapak Ibu kita praktek gamma. Jangan takut kehilangan materi yang kecil karena Bapak Ibu akan mendapatkan karma baik yang lebih besar. Itu marketing orang cari dana biasanya. Oh gitu. Oke, berarti kalau bisa gini berarti sebelum kita lempar ke teman-teman untuk kan ada 10 buku ya. Saya pengen nanya nih kalau gitu berarti ada ini nggak sih pesannya gitu ya atau mungkin motivasinya buat kita yang anak-anak muda nih supaya kita itu bisa benar-benar lebih mau belajar praktek berdama dan juga menyebarkannya untuk banyak orang. Baik, kadang terkhusus untuk anak muda ya. Ya. Jadi kita sebagai anak muda jangan hanya menjadi anak muda yang menggertak, tetapi mari kita menjadi anak muda yang penggerak. Jangan hanya kerjamu protes saja, tapi kalau punya inspirasi, punya ide, punya gagasan yang baik, mari gerakan. Nah, kita juga harus jadi anak muda yang berkarakter. Oke, penggerak karakter. Berkarakter, bukan karatan ya. Ya, Hampir. karena kadang-kala kita dalam hal pertumbuhan pergaulan bukan hanya tumbuh menjadi yang berkarakter, tapi berkarakter. Karakter itu adalah seperti besi. Besi itu susah dihancurkan, tetapi gampang hancur oleh karatnya sendiri. Kalau setidaknya kalau kita belum bisa menjadi lebih baik, setidaknya jangan membuat lebih buruk. Dan besi yang karakter itu bisa melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Anak-anak muda, marilah kita bukan hanya menjadi penggertak tetapi menjadi penggerak, bukan hanya tumbuh yang karakter tapi berkarakter, menjadi generasi yang pengais bukan pewaris. Maksudnya pengais di sini kita menciptakan sesuatu metode-metode penyampaian dhamma yang menarik. Nah, seperti hari ini Bapak Ibu pas di situ untuk lagunya nggak salah. Hidup ini adalah kesempatan. Ini biasanya nyanyinya gitu ya. Kenapa tadi lebih enak, lebih enjoy? Banyak orang-orang muda yang ada di sini. Itulah salah satu cara metode anak muda kalau kalian bosen atau tidak cocok dengan sesuatu metode, ya buat yang cocok yang baru untuk anak muda lainnya. Nggak perlu proses, nggak perlu protes, karena setiap generasi ada orangnya, setiap orang kan ada generasinya. Tapi kita buat dicela, dimaki-maki, nggak bolehin, Ya karena kan nggak menghasilkan untuk mereka kan. Enggak sih, itu buat kita menghasilkan. Ya kalau menghasilkan untuk mereka nggak mungkin dicela sih biasanya. Ya, nggak, setidaknya kita harus tahu tadi tempat dan waktu. Ketika misalnya di depan altar Buddha dan lain sebagainya, ya kita tahu tata keramanya, caranya. Tetapi di sini tadi kan beda, ruangnya beda, tempatnya beda. Maka kadang-kala fasilitas sarana prasarana di suatu wihara itu juga perlu seperti tempat seperti ini. Ketika anak muda mau berkreativitas, berkarya, punya tempatnya. Bukan berkarya di tempat orang lain seperti yang Steffi tadi, berkarya di tempat orang lain, ketemu di sana. Nah, karena di tempat kita sendiri dilarang. Nah, tapi kita gitu nanti waktu Saldu awal-awal berdiri gitu ya, kita sampai dijulukin GBI, Gereja Buddhis Indonesia. Ya, kalau itu menjuluk apa yang kasih kata-kata itu bukan orang luar, orang Buddhis sendiri. Malas ditanyain, ini karismatik Buddhis. Nah, ini Buddhis karismatik nih, gitu kan. kalau saya curhat di sini nanti Bapak Ibu nangis malah. Pas pertama saya istilahnya bergerak di, bisa dikatakan di dunia batik industri tadi. Yes. Ya walaupun saya tampil gak dibayar. Ya itu kan sebutan. Pak Dirjen udah beberapa kali menyaksikan saya di berbagai kegiatan-kegiatan yang lintas agama, di situ Buddhis juga ada, non Buddhis ada dan lain sebagainya. Bagaimana saya ingin bahwa ajaran Buddha itu bisa diketahui oleh bukan umat Buddha,
dan bisa meluruskan pandangan salah orang lain Iya. dengan bahasa yang memang benar-benar bahasa masyarakat yang mudah dipahami. Itu aja saya dicela. Bante Dira Punyo sibuk podcast dan lain sebagainya, nggak membabarkan Suta dan Vinaya. Mereka nggak tahu saya untuk menyampaikan itu aja harus kuliah S2 sastra bahasa Indonesia lagi. Marahnya pas kuliah nggak dibantu bayar sendiri lagi. Waduh, Ya. ini ngomong ke siapa nih berarti? Ya itu salah satunya bagaimana ya kita ketika ingin meluruskan pandangan salah orang lain, kita juga harus menggunakan metode dan bahasa yang memang mudah diterima, bisa dipahami oleh orang. Iya. Betul, betul. Sama ketika kita misalnya menyampaikan ajaran Buddha untuk anak sekolah minggu, ya pakai bahasa sekolah minggu. Jangan sedikit-sedikit kita marahi. Begitu juga ke kawasan anak muda, muda-mudi. Ya, anak muda-mudi maunya kan yang lebih senang-senang terlebih dahulu. Senang-senang, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, ya kasih itu dulu, habis itu nanti baru ke ritualnya, spiritualnya. Karena Bapak Ibu kalau ritual orang-orang tua ya baca parita sembahyang. Kalau ritual anak muda kan biasanya nyanyi-nyanyi dulu kan. Setelah itu masuk ke spiritual. Setuju berarti. Soalnya kan banyak sekali anak muda ya. Ini sambil saya nunggu pertanyaan ya. Nih, Sambil menunggu sambil nunggu pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh nih. Ada kan? Kalau ada tampilkan. Ada. Oke, iya. Boleh Mungkin ditambah saya tambahkan satu ya. lagi Ya. VR-nya. Saya tambahkan tadi kalau istilahnya dicela atau di lain sebagainya, bahkan Buddha sendiri aja kan yang mencela sebagian umat manusia waktu itu kan. Ya. Kenapa kita yang ketika kita melakukan hal yang baik dan benar masih ada yang mencela, berarti cara kita sudah salah satu hal yang berhasil. Yang terpenting baik dan benar. Bapak Ibu, jangan takut melangkah. Jangan takut melangkah, yang terpenting langkah kita itu tidak menakutkan atau merugikan orang lain. Kalau saya sering bilang, lebih baik saya dibenci, tetapi masih melakukan yang baik dan benar, daripada, maaf mungkin agak kasar, daripada saya munafik, Ya. hanya supaya disukai umat Buddha. Bante, ini kita sudah ada pertanyaan dari Pramana Winardi. Pertanyaan pertama, apakah hidup sebagai manusia itu adalah penderitaan? Ini udah tadi ya. Ini udah jawab ya. Nah, udah dijawab tadi, apakah umat Buddha dilarang punya keinginan? Ah, ini juga Nah, udah sudah. dijawab tadi, ada di pertanyaan kita. Ini sudah dijawab. Ada lagi pertanyaan lain? Atau nggak ada yang pertanyaan langsung gitu ya? Kalau yang langsung bertanya, angkat tangan langsung dapat buku saya ini. Wah, Yang sudah nah itu ditanya di sebelah. Bante. Wah, ini kayaknya saya Langsung. kenal baik ini. Nah, itu langsung itu. Silakan, silakan. Iya, silakan dia ada. Ini Ramani. Ini wawancara saya. Ini hanya yang bertanya dapat buku ini terbatas ya. Oh. Ada Nah, ada tanda tangan Tangannya lagi. Bante lagi. Ini bisa dilelang ini Romo. Seperti yang tadi saudara Emil sampaikan bahwa melakukan satu perubahan itu kadang tantangannya besar. Tadi beliau memberikan pengalaman saat bernyanyi di sebuah wihara, tiba-tiba sound systemnya dimatikan. Ini saya alami ketika saya ke Irian Jaya, kemudian berbagi di sebuah wihara. Ketika saya mengajak mereka bernyanyi, mereka semua terdiam. Saya sempat bingung, apa yang salah dengan bernyanyi? Tapi kemudian ketika mereka sama-sama bernyanyi dengan sukacita, belakangan baru pengurus wiharanya bilang, maaf Ramani, kami tidak terbiasa bernyanyi di sini. Karena biasanya kalau bernyanyi seperti itu, seperti tetangga sebelah. Dan kemudian yang kedua, ketika saya ke Kalimantan, di sana pengurusnya minta saya mengajarkan menyanyi. Kemudian saya minta izin sama Romo dan pengurus yang di sana. Tadi saya diminta mengajarkan menyanyi, bolehkah setelah nanti ceramah saya mengajarkan menyanyi kepada umat? Maaf Ramani, nanti kalau mengajarkan menyanyi setelah kebaktian. Saya mikir, setelah kebaktian mana bubar gitu ya. Lantas siapa yang mau diajarin gitu ya. Nah, ini barangkali satu situasi yang dihadapi oleh kami orang-orang yang berupaya membawa satu cara
bagaimana bisa membuat umat bisa merasakan sukacita, rasa bahagia, tersentuh hatinya lewat nyanyian, lewat musik. Dan ini memang tidak mudah. Jadi saya ingin bertanya, apakah Bante punya satu saran bagi kami orang-orang yang punya pemikiran sama seperti Emil tadi, agar bisa menjalankan satu niat baik yang kemudian bisa mendobrak pemikiran-pemikiran sempit yang tertutup dan menganggap sesuatu tabu, padahal ini yang dibutuhkan oleh orang-orang muda. Ketika wihara hanya menjadi tempat di mana orang berdoa, kemudian mendengar sharing dhamma dalam bahasa yang tinggi, dalam paparan yang kata sulit kita mengerti, mungkin kita akan melihat kenyataan pahit. Wihara akan menjadi sebuah museum indah, megah, tapi hanya sedikit orang yang ada di sana. Terima kasih banyak. Oke, buku langsung. Yang penting boleh naik panggung. Langsung dapat buku ya? Iya, Situ aja. boleh naik panggung aja. Situ aja. Situ aja nggak apa-apa. Ya. Gak usah naik panggung, nanti job saya kurang. Oh. Oke, ini saya izin berdiri ya. Oke, Bapak Ibu, ini satu pertanyaan yang bagus untuk seperti ini, terkhusus untuk penyampaian dhamma. Mungkin ketika saya berdiri di sini, sebagian umat juga akan melihat, di dalam aturan kan nggak boleh menyampaikan dhamma dengan berdiri. Itu salah satunya mungkin yang sering kita ributkan sampai sekarang, dan menyanyi tadi. Tapi Ibu, ada satu lagu yang tidak pernah dilarang dari dulu sampai sekarang, dan lagu itu horor di wihara. Tahu lagunya? Kalau Ibu nyanyi itu nggak mungkin dilarang loh. Itu lagu yang horor dari dulu, karena saya dulu kalau kebaktian pas denger lagu itu pura-pura ke toilet. Yang tepuk tangan sama itu pengalamannya. Iya, kadang-kala untuk kita punya satu metode, kita punya satu cara dalam menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu, kita juga harus lihat situasi kondisi. Mungkin sebelumnya bisa di konfirmasi dulu di tempat itu bahwa biasanya di sini seperti apa, atau biasanya di sini bagaimana tata caranya dan lain sebagainya. Maka ketika kita nanti menyampaikan sesuatu itu tidak salah paham seperti itu. Kita punya cara. Saya sendiri dalam menyampaikan, saya punya cara, punya bahasa yang saya pilih ke anak muda. Tetapi saya tidak menyampaikan itu ke semua tempat atau semua wihara. Bahkan saya tidak menerima undangan dari salah satu atau salah dua atau salah tiga tempat yang justru di situ malah akan membuat cara saya itu diberhentikan, atau bahkan bisa membuat saya kecewa, tidak mau lagi menyampaikan satu kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan cara saya, hanya karena saya menerima undangan itu. Ngerti ya yang saya maksud, Bu? Jadi kadang-kala kita menjadi seorang bisa dikatakan pelayan Buddha, karena kita pelayan Buddha ya, walaupun kadang dibayar kadang enggak. Kita juga harus tahu di mana dan kapan. Nah, itu. Kalau saya pas hari Minggu, Bapak Ibu, ngisi satu acara di tengah, nah di sini ada logo gini, tahu ya? Itu pasti saya membukanya dengan hidup ini adalah kesempatan. Itu berarti saya pas lagi nggak ngisi di wihara. Pas lain tempat lagi, pas saya duduk di situ, saya langsung bilang, Waya Dhamma Tasangkara, apa Madina sama Deta, bahwa segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Berarti saya sedang ngisi di wihara. Pas saya di podcast, nggak mungkin kan saya Waya Dhamma Tasangkara. Ini berarti ngomong apa? Tapi bagaimana bahasa dari Dharma, dari Sutta itu kita modifikasi menggunakan bahasa yang memang diterima di masyarakat. Mungkin salah satunya, Bapak Ibu, bukan
kita tidak menyalahkan siapa yang protes, siapa yang nggak boleh dan lain sebagainya. Kadangkala untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda, kita yang harus sadar diri, sadar posisi. Ya kadangkala ya sadar rai lah. Gitu. Sadar posisi, sadar diri, kenapa lagi di mana, tempatnya seperti apa. Gitu. Karena kadangkala untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik itu nggak mudah. Itu pasti tantangannya ada. Tetapi Bapak Ibu, maka kadangkala sampaikanlah sesuatu atau bergeraklah sesuatu di tempat kita yang mudah diterima. Tidak perlu istilahnya berusaha semaksimal mungkin ke tempat yang memang kita nggak bisa di situ. Gitu. Sedikit, tapi kita maksimal di situ, maka akan membawa kebahagiaan dan benar-benar manfaat yang positif bagi orang lain. Bukan hanya kita inginnya ke situ itu menyampaikan seperti yang saya mau, sedangkan di situ belum siap. Ada satu cerita, ada seorang bante ceramah di salah satu tempat. Dia udah ngomong hampir 1 jam. Ngomong ini ceramahnya waktu itu ini salah satu bante yang ceramahnya paling bagus lah di salah satu tempat ini. Udah ngomong hampir 1 jam. Pas ditanya Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Gak ada, semua diam. Ada satu orang angkat tangan di belakang. Bante, dari tadi kita nggak tahu Bante ngomong apa. Karena Bapak Ibu ini umat di pelosok yang dia tidak mengerti bahasa Indonesia sedikit sekali. Maka setelah itu ya Bante yang pakai bahasa yang daerah itu tertentu. Nah itu loh. Kadang-kala kan sama kita umat Buddha, kadang-kala karena udah belajar sebagai Dhamma Duta di Duta Dharma, separuh ceramahnya menggunakan bahasa Pali. Padahal umatnya nggak tahu kan, yang menyampaikan sendiri pun nggak tahu sebenarnya. Biar kelihatan keren aja gitu. Nah, itu kadang-kala juga mempengaruhi kita harus bagaimana. Bisa dipahami ya Bu? Jadi kadang-kala kita harus lihat kita akan di mana, kita mungkin konfirmasi dulu dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wow. Sadira itu sedang menciptakan sebuah lagu, ya. Apa itu? Untuk Dana Paramita. Supaya nggak horor lagi gitu kan? Kayak ya lebih seru lagi dengan Mari Lagi. Itu dari zaman saya kecil sampai anak saya gede lagu lebih sama kan? Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Cuman sekarang yang keliling kan bukan kota, Kyuris kan. Itu berarti. So, ini waktu juga yang Boleh ditampilkan layar Buddhist Public Speaking untuk QR code. jadi kita pengen ngobrol sama Bante. Ini penting gak sih? Bante kan Bante udah ngomong banyak hal ya tentang bagaimana seorang Dharma Duta, bagaimana muda-mudi ini bisa lebih paham, bagaimana juga muda-mudi lebih suka dengan Dhamma gitu ya. So, pesan untuk Dharma Duta sebenarnya. Penting gak sih seorang Dharma Duta itu belajar public speaking? Karena banyak orang bilang gitu, nih saya dulu pernah gitu soalnya. Pertama saya masuk dunia Dharma Duta Dharma dibilangnya. Itu dibilang gini, ini pembicara Buddhis Dharma Duta atau motivator? Gitu saya. Padahal kontennya Dhamma. Jadi penting nggak sih seorang Dharma Duta itu mempelajari public speaking? Iya. Justru pertama dan utama bagaimana setinggi apapun ilmu kita, kalau kita tidak menyampaikan dengan bahasa, dengan cara berbicara yang baik dan benar, teratur, terstruktur, terukur, maka di situ juga kurang menarik untuk didengar. Itu salah satunya. Jadi untuk berbahasa atau public speaking yang baik itu sangat diperlukan. Maka diperlukan mungkin kalau Bapak Ibu yang ingin menjadi Dhamma Duta bisa langsung mendaftar ke Garda Dhamma. Luar biasa. Terima kasih. Berarti tahu arah saya mau kemana? Biasa Bigo Industri udah tahu itu. Mantap Bante. Teman-teman, Dharma Duta itu adalah orang yang bisa berbagi dan memperluas ajaran Sang Dharma. Di mana di dalam Dhammapada juga dikatakan ya Bante, dari semua pemberian yang tertinggi adalah pemberian Dharma. Betul bukan? Iya, jadi ketika kita sebagai seorang Bante, sebagai seorang suhu, seorang sangha, sebagai seorang Dhamma Duta, Bapak Ibu, kita memiliki kesempatan yang besar
untuk berbagi dharma. Tapi kita juga punya tanggung jawab yang besar saat menyampaikan dhamma. Ketika kita menyampaikan dhamma itu membawa kebahagiaan bagi orang lain, itu bagus. Yang terpenting tidak membawa sumber penderitaan bagi orang lain. Dikira kan kadang jadi dhamma duta, jadi Bante enak ya, Bante kemana-mana. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau tidak memiliki kecakapan dalam berbicara, itu juga membahayakan. Sama kan kalau di media kan sering video saya, kalau Bapak Ibu lihat di Instagram, di TikTok, kan dipotong-potong yang membahayakan. Setuju. Yang baik itu jarang yang motong gitu loh. Tapi yang motong kenapa yang nggak baik-baiknya gitu? Istilahnya yang membahayakan. Dia viral berarti. Nah, salah satunya mungkin itu. Padahal mereka nggak perlu bantu viral kan, saya udah viral. Setuju. Ya, gini. Jadi bagaimana kita memiliki satu tanggung jawab ketika menjadi seorang duta dharma atau penyampai dhamma. Kita harus tahu umat ini perlu apa, materinya apa, butuhnya apa. Maka kita bersama-sama untuk menyampaikan dharma yang memang dibutuhkan oleh rumah tangga, yang memang menjadi solusi kehidupan bagi rumah tangga. Bukan yang menjadi satu beban rumah tangga harus mikir dharma yang tinggi. Tetapi ketika kita menyampaikan dharma itu, memberi informasi, itu akan memberi satu manfaat bagi kehidupan rumah tangga umat Buddha. Makanya Bapak Ibu kalau saya ceramah, bukan ceramah, kalau saya istilahnya sering sharing seperti ini, saya jarang sekali menggunakan kutipan-kutipan Pali. Yang pertama, Bapak Ibu jarang bisa. Yang kedua, memang saya nggak bisa. Ya, setidaknya kan Bapak Ibu dari tadi saya jarang mengutip dari Sutta dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan Bapak Ibu tadi bahkan lebih banyak dari buku-buku Buddhis yang saya baca. Tetapi saya modifikasi ke bahasa-bahasa yang memang di masyarakat itu dipakai, dipergunakan. Maka kita tidak lebih berat mau cari tahu maknanya lagi, transit lagi, dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Mari Bapak Ibu kita kembali ke dasar kita belajar dhamma, praktek dasar kita sebagai umat Buddha yang memang dharma yang bisa kita jalani, yang kita pelajari. Karena dhamma, Sang Buddha menjadi pelindung, menjadi penyelamat kita. Ketika kita mempraktekkan ajarannya, dan ketika kita mempraktekkan ajaran dhamma yang sesuai dengan porsi kita, yang memang untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti saya sebagai seorang Babajita, sebagai mungkin seorang dhammaduta, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pengajar dan lain sebagainya, kita menyampaikan sesuai porsi kita, seperti porsi yang kita berikan, agar memang menjadi manfaat dan benar-benar bermanfaat. Luar biasa. Jadi bagi yang ingin belajar public speaking untuk Dharma Duta gimana, Steph? Jadi Buddhist Public Speaking by Garda Dharma Indonesia ini adalah fasilitas dan wadah untuk belajar komunikasi public speaking, yang dimana teman-teman di sini bisa terapkan bukan hanya sebagai sharing dharma, tapi juga dalam kehidupan sosial Anda akan sangat berpengaruh sekali bisa berkomunikasi yang baik dan impactful. Dan di sini GDI itu adalah non sekte, jadi teman-teman bisa sharing dharma dimanapun. Dan buat teman-teman ada saya yang ngajar biasanya. Ya, betul sekali. Nah, Bante Dirapuno ini sebagai salah satu narasumber yang pernah melatih di training Buddhist Public Speaking, ada nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman semua yang ada di sini? Siapa tahu mereka adalah calon peserta Buddhist Public Speaking berikutnya, di mana pesertanya dibatasi hanya untuk 30 peserta. Jadi buat daftar dengan cara apa? Registrasi QR scan barcode-nya ada di layar, ada di brosur yang ada dalam goodie bag Anda, ada di gelang registrasi Anda, dan bisa langsung juga tanyakan ke panitia. Ya, gimana Bante? Ada pesan terakhir untuk teman-teman? Pesan terakhir. Pesan terakhir. Pesan buat teman-teman Pesan. untuk acara podcast kali ini.
Pertama dan utama saya ucapkan juga terima kasih kepada Suhu ya udah menyupport Garda Dharma dan anak-anak muda yang bisa dibilang menghasilkan duta dharma atau setidaknya orang-orang yang mau peduli sharing dharma kepada orang lain, tidak melihat sekte, organisasi dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang ingin saya jalankan, yang selalu ingin saya bagikan di Indonesia ini. Kenapa? Itulah salah satu alasan kenapa ketika saya ditampil di media sosial dan lain sebagainya, saya tidak menyertakan saya biku dari mana, dari organisasi mana dan lain sebagainya. Karena saya ingin bahwa Buddhis ini dikenal sebagai umat Buddha, sebagai agama Buddha, bukan Buddhis organisasi apa dan apa lain sebagainya, yang justru malah mengotak-ngotakkan dan mengadik-adik umat kita yang sudah bersama-sama. Kita memang beda aliran, beda guru, beda porsi kita dalam belajar dhamma. Tapi kalau kita bisa bersama dalam mempraktekkan dhamma, justru itulah yang akan membawa kita ke kebahagiaan, keberhasilan praktek dhamma. Tidak melihat dhamma yang mana yang paling bagus, yang paling tinggi dan lain sebagainya, tetapi mana yang paling cocok untuk kita praktekkan. Dan orang lain cocok punya cara yang lain, kita hargai. Itulah toleransi. Jadi dhamma itu sejak dulu, sekarang dan juga nanti tetap sama inti ajaran Buddha. Walau beda cara juga bahasa, namun satu tujuannya kenibanan. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan dan hati dan pikiran. Nah itu lagunya Bante Sadanyano. Nah itu salah satunya di situ. Mari Bapak Ibu, kita berusaha untuk bersama-sama praktek dharma yang sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Kita saling menghargai antar guru, antar aliran di dalam agama Buddha kita sendiri. Bapak Ibu, jangan mau dihambat praktek dhamanya oleh umat Buddha lainnya hanya karena praktekmu yang paling benar, praktekku yang paling benar, atau organisasimu yang paling benar, organisasimu yang paling benar. Tapi marilah kita bersama-sama menjadi motivasi, menjadi terinspirasi untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Bahwa dhamma itu indah pada awal, pertengahan, dan akhirnya. Kalau memang Sang Buddha mengajarkan tentang cinta kasih, kenapa kita masih memandang umat Buddha yang lainnya dengan kebencian? Karena kebencian kan tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Nah, itu waktunya 3 menit. Terima kasih dari saya. Terima kasih Bante. Public Speaking diadakan tanggal 20 Juli sampai 11 Agustus 2024, 8 kali pertemuan Sabtu Minggu pagi sampai sore. Registrasinya bisa di scan QR barcode yang tadi sudah disebutkan. Baiklah, terima kasih semuanya. Kita tutup. Saya panggilkan kembali ke MC